Yes. Ini boleh cerita nih Pak, ada karya terbaru judulnya Perjalanan. Mungkin boleh cerita sedikit ini lagu terciptanya di mana dan bercerita tentang apa sih Bang? Lagu Perjalanan itu udah 3 tahun di apa materi bang 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 laguku gitu. Oke. Nah, jadi ada 3 tahun dan pertama dirilis lagu ini sama Fahri namanya. Terus karena memang iseng waktu itu apa nyanyiin di Instagram terus banyak yang suka terus akhirnya dirilis dengan versi Firza. Oke. Dan lagu Perjalanan ini itu waktu dapat aransemennya pada saat lagi jalan ke US waktu itu. Dan terus ngerasa dapat vibes-nya di US, bikin aransemen ini tuh dari sana. Terus apa ya, kalau perjalanan cerita tentang mungkin hal yang bisa membuat kamu jauh lebih percaya diri gitu cerita. Apa itu Bang maksudnya? Nggak bisa aku bilang itu sebuah rahasia, tapi yang jelas itu sangat berpengaruh dalam hidup lo gitu lah kira-kira. Oke. Tadi ke beberapa waktu lalu gue juga sempat dengerin gitu Bang tentang lagu ini. Interpretasi gue sendiri ini lagu bisa Gini, kalau dengerin lagu tentang rindu sama. sama. Kalau lagi dengerin lagu tentang rindu itu sama artinya sama perjalanan. Bisa masuk ke perempuan, bisa masuk ke ketuhanan. Bisa, Bisa bisa, begitu ya, Pak, ya? bisa. Tapi kalau Tuhan terlalu jauh ya, terlalu luas. Yang pasti ini bukan cerita romantisisan biasa lah. Ini tuh cerita yang benar-benar penuh dengan hikmat gitu, penuh dengan makna. Bang bicara aransemen sendiri bekerja sama Arrangers ya sih Bang sampai bisa jadi lagu kayak gini. Gak ada lagi. Aku Sendiri sendiri aja semua. Iya, ngisi drum sendiri, ngisi bass sendiri, ngisi gitar sendiri, ngedit juga sendiri, mixing sih paling mixing, mastering itu sama Denanda namanya. Oke. Kerja tapi mendapatkan inspirasi untuk pengaransemen lagu kan nggak gampang ya. Maksudnya Betul, betul. Masukin ada yang enak, Iya. masuk sama lagunya. Biasanya apa yang lo lakuin gitu maksudnya agar dapat? Aku pastinya nyari lagu yang hampir-hampir komposisinya sama lagu ini. Biasanya gitu. Kalau lagu Perjalanan ini tuh banyak aku ngambil komposisi dari lagu Robbie Williams, Feel. Banyak banget dari situ. Tapi bukan ditiru ya, tapi lebih ke komposisi. Ada tempat-tempat yang mungkin kayak gitarnya begini, terus sound ini tuh cocoknya di sini, sound ini tuh cocoknya di sini. Makanya lagu Perjalanan tuh enak didengar pakai headset. Akan lebih akan lebih detail gitu. Karena ada sound-sound yang nggak bunyi kalau didengar cuman pakai handphone. Bang tapi perjalanan sendiri liriknya terbilang cukup singkat begitu ya Bang. Betul. Jadi beberapa part terdengar ada pengulangan. Nah, yang gue tangkap justru ada penekanan yang ingin lu sampaikan gak sih Bang dari pendeknya lirik ini sehingga pesan apa sih yang sebenarnya pengen lu sampaikan gitu? Yang pasti aku sadar ya, aku ada di industri gitu. Ada di industri dan butuh mengalah di segi lirik. Karena kalau aku padetin pasti akan susah buat dinyanyiin dong. Makanya ini lebih gampang untuk dinyanyikan, lebih sederhana, lebih gampang untuk orang hafal gitu. Dan pertimbangan ini tuh cukup panjang untuk lagu Perjalanan sampai 2,5 tahun itu. Pertimbangan yang paling menonjol adalah gimana caranya lagu ini laku gitu. Nah, dan itu susah kan. Kalau Firza punya hit single tuh hitungannya tentang rindu lah, yang benar-benar hits banget, ngetop banget. Kalau Aku Lelakimu lagunya Mas Pongki, nggak masuk di listku gitu. Aku punya target pengen punya 10 hits dan salah satunya Perjalanan ini sedang diupayakan gitu. Artinya dari awal penulisan lirik memang sudah seperti ini kan liriknya atau ada beberapa part yang Oh iya, berubah lagi, liriknya sempat berubah. Lumayan, 40%-an berubah dari lirik pertama. Dan Gitu. ini salah satu upaya nih agar bisa diterima dengan masyarakat yang mudah begitu ya. Betul, pengennya sih semua segmen ya, nggak cuman anak umur 20 tahun mungkin ibu-ibu umur 40 tahun, 60 tahun gitu bisa terima lagu ini dengan baik gitu. Dan itu yang menjadi pertimbangan panjang. Kesulitannya apa sih Bang? Menggarap perjalanan? Biasanya aku kalau rilis tuh feeling-feelingan kayak tanggalnya, terus hari apa, bulan apa gitu. Dan ini tuh butuh penantian panjang gitu loh, kayaknya rilisnya harus
dapat gitu momennya, harus dapat momennya. Dan kebetulan waktu itu aku ulang tahun tanggal 12 Mei. Dan mudah-mudahan dari 12 Mei itu bisa bawa keberuntungan. Ya pengennya gitu ya, mudah-mudahan ya. Untuk komen para fans sendiri dengan lagu Perjalanan ini seperti apa tanggapannya? Malah kan awalnya tuh dari mereka. Awalnya aku nggak pede nyanyi lagu ini tuh. Ini Firza kalau nyanyiin ini pasti kacau gitu, karena susah sebenarnya lagu ini di depan itu kayak kalau nyanyi tuh vokalis pada ngerti pasti. Kalau yang tipe nyanyinya kayak aku tuh susah buat nyanyi rapat-rapat tuh susah. Dan ini tuh lumayan rapat-rapat, dan terus pertimbangannya adalah kemarin itu mikirnya ini Firza nggak cocok banget buat lagu ini. Jadi kayak ya udah lempar ke Fahri kan namanya. Aku lempar ke Fahri lagu ini. Tapi lama-kelamaan iseng waktu itu coba cover lagu Perjalanan, ternyata dapat respon dari mereka. Ya ternyata telinga Firza beda dengan telinga mereka. Gitu. Bang, tapi dari lagu Perjalanan dan lagu Yes. tentang rindu sendiri ini menandakan bahwa perjalanan spiritual lu sendiri nggak sih, maksudnya semakin hari semakin tajam gitu? Nggak berani aku bilang aku semakin tajam, tapi kalau dari segi energinya ya, dari segi energinya, karena kalau diperhatiin tuh semua lagu-lagu yang ada di album itu nggak cuma hanya sekedar romantisisan biasa. Ada judulnya yang sebelumnya Terbaik, terus ada Hadirmu, terus Bayangmu, itu semua kalau diperhatiin liriknya ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Jadi nggak melulu sesederhana itu sih kalau dengar lagu Firza ya, kalau dengar lagu Firza semuanya tuh ada makna diselipin lah di dalam situ. Kenapa Nggak berani belak-belakan kalau itu yang mau ditanya, kenapa nggak berani belak-belakan? Kenapa masih diselipin? karena terlalu konyol kalau belak-belakan, jadi nggak berani untuk langsung bilang kalau ini lagu buat Tuhan misalnya, ini lagu buat Nabi misalnya, nggak berani. Jadi cukup mendengarkan dan mengerti aja. Takut kurangnya pendengar atau seperti apa? Ketakutannya lebih di mana sih maksudnya? Lebih ke gimana ya, ternyata anak sekarang ini riset kecil-kecilan ya, riset kecil-kecilan, mereka lebih seneng yang sederhana liriknya, nggak terlalu dalam gitu. Nah itu nggak tahu deh, nggak terlalu dalam gitu. Dan aku tipikal orang yang nggak suka bikin lagu sederhana gitu liriknya, harus punya makna lah yang dalam, yang benar-benar mungkin kalau didengarnya sendiri itu bisa meneteskan air mata gitu. Kan ada yang bilang kalau karya lagu seorang musisi adalah itu anak sendiri gitu ya. Yeah. Lu sendiri Bang, ada kekhawatiran nggak sih untuk perjalanan ini gimana? Tentang rindu sudah begitu besar sebelumnya, ada khawatiran nggak sih? Aduh, ini bisa nggak sih ini lebih besar atau menyamai tentang rindu aja? Khawatirnya lebih ke ya semua lagu itu kan investasi masa depan ya, buat anak lah nanti. Jadi kalau misalnya lagunya nggak ngetop, kasihan anak gitu, sayang waktu juga. Jadi pengennya lagunya ngetop, kekhawatirannya itu kalau nggak ngetop sayang kalau dibuang-buang kayak gitu. Jadi anaknya harus banyak yang tahu, anaknya harus perfect gitu, harus sempurna. Pada saat setelah dirilis mudah-mudahan bisa diterima dengan baik gitu. Artinya Firza masih idealis gitu ya? Ada sedikit, pasti ada, setiap musisi pasti ada idealisnya, biarpun dikit banget sih. Lagi Bes? Ya, Firza sebelumnya juga selamat nih kan Panas kan sudah menikah. Ulang tahun, ya makasih ya, makasih. Semoga sama bisa ceritain dikit gak sih maksudnya kebahagiaannya seperti apa sih kemarin pernikahan? Semoga apa ya, yang belum nikah nikahlah cepet gitu, udah gitu doang. Semoga belum nikah cepet. Tapi Mas sendiri pengen cepat punya momongan nih sih kerja. Pasti, karena kan lagu itu buat anak. Lagu itu kan buat anak, bukan buat aku gitu. Ya pengen punya momongan nanti lagunya buat dia gitu. Dan bisa dibawain lagi sama dia, atau ya terserah dia ya, kalau memang dia jadi musisi gitu dibawain lagi sama dia. Tapi kalau harapan terbesarnya ya semoga teman-teman yang belum berjodoh jangan lama-lama nyari jodohnya, cepetan. Enak bro. Bang, tapi Yes. seperti apa sih setelah menjadi lelaki seseorang, kehidupan Ada perubahan nggak sih? kehidupan itu seperti apa sih? Lebih ada yang ngatur kah, atau istrinya kemungkinan kemudian menjadi pagar tersendiri atau seperti apa? Nggak tahu deh, aib. Tapi tinggal di Jakarta atau di Surabaya sekarang? Sama ibu, tinggal sama ibu.
Di Jakarta Di berarti? Bintaro ya. Salah satu di Iya. Jakarta ya. Nah, melihat pekerjaan kamu yang jadi vokalis, tentu banyak fans perempuan. Istri sendiri seperti apa sih? Ada mungkin pesan-pesan sesuatu gitu? Semangat gitu. Oke, gitu ya. Yuk, yuk, yuk. Thank you.